Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sevi, di PKS Podcast. Sini duduk dulu. Ayo. Dan di episode kali ini telah hadir bersama kita Sekretaris DPD PKS Kota Pasuruan, dan juga beliau ini merupakan relawan PKS. Dan kabarnya kalau misal setiap kali dapat laporan, dapat telepon, beliau langsung cus banget ke lokasi. Ini dia, selamat datang Pak Andi. Terima kasih Mbak Sevi atas undangannya di podcast kali ini. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa, alhamdulillah. Dan ini sepertinya mungkin ada beberapa penonton juga yang belum kenal Pak Andis lebih jauh lagi. Jadi mungkin Pak Andis bisa perkenalkan diri dulu ke kamera. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andis Haryanto. Alhamdulillah di kesempatan hari ini diberikan kesempatan yang luar biasa bisa bergabung dengan podcast PKS Kota Pasuruan. Alhamdulillah saya di PKS kebetulan diberikan amanah menjadi sekretaris Mbak Sevi. Baru periode yang ini ya, 2025 sampai 2030. Kalau posisinya sebenarnya kalau di luar ini sekretaris, kalau di luar lagi ya pekerja, ya di luar sekretaris DPD ya relawan ya. Relawan apa Pak namanya Pak? Jadi kalau di PKS itu semua elemen yang dimaksud kader ya, itu berstatus relawan. Oh, semuanya? Ya, kalau jadi tidak mengenal dia amanahnya di sekretaris, di ketua. Kalau ada status misalnya bencana di satu daerah, itu mereka berperan sebagai relawan dan harus turun. Relawan gitu kan. Jadi orang yang rela untuk memberikan sumbangsihnya kepada siapapun itu ya yang membutuhkan. Karena ruhnya PKS memang, dari berdirinya PKS memang memposisikan bagaimana PKS bisa berkhidmat kepada masyarakat luas, khususnya di Kota Pasuruan ini. Gitu, Mbak Sevi. Nah, di sini podcast ini nggak afdol kalau nggak ada sesi game tipis-tipisnya Pak. Jadi nanti kalau misal clue-nya gini, caranya gini Pak. Jadi nanti saya sebutkan satu situasi nanti Pak Andis boleh jawab yes atau no. Gitu. Paham Pak? Yes atau no? Iya. Cuma itu aja, dua pilihan? Iya, boleh yes atau no, itu aja. Ya, sudah siap Pak Andis? Oke, insya Allah siap. Oke. Yang pertama, di telepon ada laporan banjir jam 2 pagi. Yes. Yes. Langsung berangkat Pak ya. Bekerja tapi sendiri. No. No. Kenapa Pak? Kok nggak mau sendiri? Waduh, namanya kerja sendiri ya berat Mbak Sevi. Ya, biasanya beban 10 kilo diangkat satu orang, kalau diangkat 2 orang kan bisa berbagi. Jadi 5 kilo Pak. Iya kan, tujuannya kan bisa berbagi. Jalan tapi tanpa koordinasi. No. Nah terus ini Pak, kalau misal kalau kata orang Pak ya, Indonesia itu emang wilayahnya rawan banget, rawan bencana longsor, gempa, dan berbagai macamnya. Apalagi berkaca sama yang kejadian tahun 2025 lalu, banjir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, terus gak lama banjir juga di Jabodetabek, Karawang, Jawa Tengah, terus
longsor juga di Bandung yang baru-baru ini. Nah, kira-kira apa sih peran PKS ketika terjadi bencana nasional seperti itu, Pak? Ya, sebelumnya kami dari khususnya DPD PKS Kota Pasuruan mengucapkan berbelasungkawa ya, berduka cita atas beberapa bencana yang saat ini melanda Indonesia, khususnya beberapa wilayah kepulauan di Sumatera, terus yang terbaru kemarin di Bandung ya, di Cisarua itu, terus kemudian ada lagi di Jawa Tengah di Purbalingga ya, Purbalingga, terus ada di kayaknya hampir hampir semua ya wilayah di Indonesia ada beberapa kejadian bencana yang melanda. Tentunya ini menjadi kesedihan kita bersama bahwa ada beberapa saudara-saudara kita yang saat ini mungkin belum bisa menikmati dalam rangka menyambut bulan Ramadan besok ya. Kondisinya rumahnya saat ini masih terendam lumpur ya, terus rumahnya yang hilang kena longsor yang terbaru kemarin di mana, di Bandung Barat itu ya, di Cisarua itu. Insya itu korbannya juga lumayan banyak. Semoga para korban ini diberikan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan, diberikan ketabahan ya. Allah menggantikan yang terbaik ya. Karena satu-satunya harapan untuk membahagiakan bagi para korban itu adalah kita memberikan kabar gembira bahwa di balik bencana itu ada satu pahala yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. PKS ini sebagai entitas kumpulan para relawan. Jadi memang ruhnya berdirinya PKS ini tak lepas dari kumpulan-kumpulan relawan yang tentunya di saat terjadi bencana secara jiwa kemanusiaannya terpanggil untuk memberikan sumbangsihnya untuk turun ke area bencana. Itu Mbak Zevi. Oke. Terus kalau kira-kira apa sih peran dari kader sama struktur di PKS sendiri ketika dalam penanganan bencana, Pak? Kita secara struktur di tingkat DPD, tingkat DPC, DPW, DPP, di saat terjadi bencana memang ada apa ya, ada SOP yang kita terapkan bagaimana kita bisa menerjunkan kader-kader kita di daerah-daerah bencana. Nah, tentunya nanti berkaitan dengan wilayah mana yang misalnya jadi bencana ya. Kalau misalnya di tingkat daerah ya kita secara struktur di DPD, terus kemudian DPC dan DPRA itu akan semua berperan untuk membantu penanganan di wilayah bencana. Ya, terus kalau ketika bencana yang lagi ramai kemarin 2025 kemarin banjir di Sumatera sama di Aceh. Nah, itu kira-kira peran PKS seperti apa, Pak? Iya, bencana yang luar biasa kemarin Mbak Sevi ya. Iya. Di daerah Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini kejadian yang begitu cepatnya karena kondisi yang tidak terduga ya, terjadi banjir yang luar biasa. Dan seketika itu kita ya sebagai struktur khususnya di tingkat pusat waktu itu bahkan
Presiden PKS ya, Ustadz Muzamil Yusuf itu menginstruksikan ke semua level ya di tingkat wilayah maupun daerah untuk pertama siap siaga ya, siap siaga terhadap bencana. Siap artinya tenaga kita, terus dana kita ya, logistik kita, terus waktu kita itu siap untuk membantu ya saudara-saudara kita yang saat ini terkena bencana. Bencana alam yang tidak ada kuasanya kita untuk menolaknya, tapi kita harus berbuat sesuatu untuk umat bangsa dan negara ini. Sejak bencana ini Allah takdirkan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itulah bagian takdir Allah Subhanahu wa taala. Bencana alam yang tidak ada kuasanya kita untuk menolaknya, tapi kita harus berbuat sesuatu untuk umat bangsa dan negara ini. Semoga kita semua, seluruh saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, Sumatera Barat, orang-orang yang Allah berikan kesabaran, orang-orang yang Allah berikan rahmat, dan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai partai DPP PKS telah mengumumkan kepada seluruh pejabat publik PKS di seluruh Indonesia, eksekutif dan legislatif, strukturnya dan kadernya untuk berpartisipasi yang jauh dengan sumbangan dananya, yang dekat antum semua lebih banyak lagi, dana, tenaga, doa, waktu. Masya Allah, saya atas nama pimpinan pusat DPP PKS mengucapkan jazakumullah khairan jaza. Tidak ada yang bisa membalas. Teringat, waktu, pengorbanan terlalu besar, tidak mungkin dibalas oleh partai. Kita meminta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bagian kecil yang ingin berpartisipasi. Kebutuhan rakyat, kebutuhan korban luar biasa besarnya. Kita mencoba berbuat terbaik. Juga jangan lupa kita siapkan tenaga kita untuk waktu yang mungkin tidak sebentar, mengingat kerusakannya yang juga luar biasa. Maka para ustadz kita hadir perlu untuk menghibur orang-orang yang sedang terguncang. Para psikolog kita, para mahasiswa psikolog kita, turunlah, ini kesempatan kita untuk berbuat. Kuliah kerja nyata dari kampus, ini peluang kita untuk. Terus yang kedua yaitu peran PKS ya dalam mempercepat penanganan di bencana itu juga dilakukan di parlemen untuk terus mendorong pada pemerintahan saat ini untuk segera proses penanganan ini tuh bisa segera dilakukan. Dan yang terakhir kemarin itu Jawa Timur saat ini sudah mengirimkan hampir sudah 4 kloter relawan untuk penanganan di Sumatera. Berarti turun langsung ke sana, Pak? Iya, bahkan insya Allah ini ya, ketua DPW kita ya, Pak Bagus Prasetya itu langsung turun dan langsung menjadi relawan di Aceh. Kemarin yang parah kan di Aceh Tamiang itu. Bahkan sampai saat ini pun lumpur masih masih tinggi. Iya, bahkan hampir sudah 2 bulan ini ya. Terakhir kemarin mengirimkan hampir 10 relawan, itu yang kloter yang keempat. Terus kalau selain mengirim relawan langsung ke lokasi, ada bentuk bantuan apa lagi Pak yang bisa diberikan oleh PKS? Ya, tadi kan siap kesiagaan kita ya. Iya. Siap secara waktu, tenaga, dan juga dana. Nah, ini kemarin secara nasional PKS sudah menginstruksikan kepada seluruh kader, seluruh struktur ya, di tingkat ranting, tingkat DPC maupun DPD itu untuk sama-sama kita memberikan bantuan dana ya. Kemarin alhamdulillah sudah disalurkan
ke bencana Sumatera kemarin. Itu Mbak Sevi. Nah, kalau kata Pak Andi tadi kan ada juga relawan yang berkloter-kloter sudah hadir langsung di lapangan di Sumatera, di Aceh juga Pak ya. Ya, ya. Nah, kira-kira di sana itu mereka ngapain aja relawannya? Aktivitasnya, apakah hanya membantu? Yang dibantu apa aja? Gitu, Pak. Jadi kita kemarin ya di Jawa Timur itu sudah 4 kloter kita pengiriman. Kita memandang bahwa kita mengirimkan relawan sana itu adalah untuk memberikan solusi, memberikan bantuan. Artinya di saat relawan yang kita terjunkan ke sana, jangan sampai malah membebani para korban di sana. Jadi kita mitigasi ya sebelum kita mengirimkan relawan ke sana, kira-kira di daerah bencana ini membutuhkan apa yang paling prioritas ya. Banyak kemarin kloter yang pertama itu banyak dari satu memang ke tim kesehatan, terus ada yang ahli di bidang bangunan, jadi konstruksi, tukang lah ya. Jadi memang dibagi Pak yang ya. Bagi. Terus ada yang ahli tadi konstruksi tukang ya, ada ahli yang permesinan juga. Jadi hampir yang dikirim kemarin itu memang sesuai dengan spesifikasi apa yang dibutuhkan di sana. Nah, karena ini kan butuh proses yang cepat ini untuk memulihkan gitu. Jadi masing-masing spesifikasi tadi itu memang saat ini lagi secara bertahap sampai kloter keempat kemarin itu ya. Sampai saat ini ya kloter keempat. Jadi dikirimnya bertahap juga Bertahap, Pak? Iya bertahap. Jadi per 2 minggu sekali. Jadi ya bahkan yang kloter pertama kemarin itu yang dari wilayah itu Jawa Timur DBW itu pakai jalan darat bahkan. Jadi menyiapkan kendaraannya ya route ya apa ya sampai ke Aceh itu pakai jalan darat ya. Dan alhamdulillah dalam perjalanan kemarin itu ada beberapa pos-pos yang didatangi ya, terutama di Lampung itu kan satu jalur sampai ke Aceh ya. Lampung sampai Jambi ya, alhamdulillah beberapa bantuan dari teman-teman di Lampung itu juga dititipkan ke kloter Jawa Timur waktu itu. Akhirnya berangkat juga sama-sama dengan relawan dari Lampung, dari Jambi dan sebagainya. Itu. Oke, kalau bentuk bantuan-bantuan yang dikasih PKS kan ini banyak Pak ya. Kata apa Pak bisa dikirim relawan juga, segi dana juga ada dan sebagainya macam. Nah kalau misal peran yang dilakukan sama anggota dewan dari PKS ini biasanya apa aja Pak? Ya, jadi dengan berkaitan yang bencana tadi Mbak Sylvia, itu menjadi atensi khusus dari Presiden. Ya, jadi sewaktu itu langsung diinstruksikan kepada seluruh anggota dewan, baik itu di tingkat pusat, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota, semuanya potong gaji. Jadi, dan itu memang sebenarnya sesuatu hal yang biasa dilakukan sebenarnya. Iya di PKS. Jadi di saat ada bencana memang anggota dewan dari PKS memang secara otomatis instruksi untuk dipotong. Harus siap. Iya, dipotong gaji untuk membantu penanganan bencana. Nah, sekarang kita persempit lagi wilayahnya, Pak. Di sekitar Kota Pasuruan ini. Nah, karena ini setiap kali kalau hujan, setiap tahun kalau turun hujan, pasti ada daerah yang banjir. Wilayah-wilayah tertentu yang banjir. Nah, kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan oleh PKS Pasuruan? Iya, kalau di Pasuruan ini memang
potensi banjir memang ada ya, karena berkaitan dengan posisi ya, geografisnya Kota Pasuruan yang berada di pinggiran Laut Utara ya, dekat ya. Dan tentunya kebanyakan memang banjir air kiriman ya dari atas ya gitu. Iya. Kalau kita lihat di Kota Pasuruan yang itu yang sering terjadi di Karangketuk gitu ya, Karangketuk. Dan memang hampir tiap tahun ya. Nah, tentunya ini menjadi sebuah SOP tersendiri buat kita di BKS Kota Pasuruan, di mana kondisi bagaimana kita secara struktur ya, secara kader itu kita bisa turun untuk membantu. Ya, paling ringan kita turun langsung ke lokasi banjir, terus kita memberikan bantuan logistik ya. Karena ya kita melihatnya banjir di Pasuruan ini ya alhamdulillah cepat surutnya ya. Jadi kalau datang sore itu banjir, terus karena waktu pas air laut pasang itu kan jadi potensi ya, potensi banjir. Tapi ya alhamdulillah mungkin beberapa jam ya, atau nggak sampai itu sudah surut. Kalau di Kota Pasuruan ini kan kita punya anggota dewan ya 3. Iya. Jadi secara tugas kelembagaan itu kan ada budgeting ya, ada pengawasan dan sebagainya. Nah, tentunya kalau kita sebut lagi dalam proses penanganan bencana, itu memang peran anggota dewan kita ini lebih fokus bagaimana menganggarkan ya untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan penanganan banjir, khususnya normalisasi saluran dan sebagainya. Ya, sekarang terakhir Pak, mungkin ada pesan dari PKS untuk masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh warga sebelum dan saat bencana? Bencana ini memang sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksi ya, tapi bisa kita cegah. Itu pun semaksimal usaha kita ya. Jadi sebelum terjadinya bencana memang ada beberapa yang perlu disiapkan, baik itu dari masyarakat maupun pemerintah kota. Kalau di masyarakat sendiri memang pertama memang secara kesadaran kolektif itu yang paling penting. Jadi bagaimana menjaga kesadaran lingkungan, kita tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kita lihat ini ya, mohon maaf ya, di pantai utara itu kan hampir muaranya sampah dari semua lini di sini. Iya. Nah, ini menggambarkan memang kesadaran kolektif ini memang harus perlu kita galakkan bersama. Itu Mbak. Jadi kemudian secara kelembagaan di pemerintah kota kita mendorong untuk ya sedia payung sebelum hujan kan begitu. Artinya normalisasi itu misalnya dilakukan sebelum pasca musim penghujan. Ini upaya-upaya untuk bisa ya kita meminimalkan lah untuk terjadinya banjir. Nah, sekarang mungkin ada closing statement dari Pak Andis. Apa ya? Jadi berkaitan dengan bencana ya. Jadi bencana itu kita tidak tahu ya kapan akan terjadi dan sebagainya. Tapi yang terpenting di saat terjadi bencana kita tidak menunggu orang peduli, tapi kita harus mengedepankan kemanusiaan, kasih jiwa kemanusiaan dan kerelawaan kita.
Apalagi PKS mempunyai slogan siaga, berani, setia. Artinya kita siap siagaan kita, keberanian kita, dan kesetiaan kita untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan dan berkhidmat membantu masyarakat, khususnya Kota Pasuruan. Keren sekali, luar biasa. Oke, jadi itu tadi obrolan bersama dengan Pak Sekum kita hari ini. Jadi kita tahu bahwasanya PKS ini memang selalu hadir, Pak ya, selalu Insya Allah, hadir, insya Allah, insya Allah. tidak pernah tinggal diam ketika dapat laporan, dan selalu memberikan perhatian di lokasi bencana. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Andi sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir. Oke, terima kasih matur suwun Mbak Sevi telah mengundang saya di podcast PKS Kota Pasuruan. Semoga buat teman-teman jangan ragu-ragu untuk mengikuti channel YouTube PKS Podcast PKS Kota Pasuruan. Besok-besok kalau diundang jangan bosan-bosan Pak ya. Insya Allah. Oke, itu dia tadi obrolan bareng Pak Andis. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.